Kisah Orang Kudus. Hari ini, tanggal 7 November. 1. Santo Willibrordus, uskup dan pengaku iman. Willibrordus lahir di Northumbria, Inggris, pada tahun 658. Pendidikan masa mudanya, ketika ia masuk Ordo Benedictus, diperoleh di sekolah biara di Ripon, dekat York di bawah bimbingan Santo Wilfrid. Pada usia 20 tahun, ia pindah ke Irlandia untuk melanjutkan studinya. Di sana ia dididik oleh Santo Egbert dan Wigbert, mantan misionaris bangsa Fris. Guru-guru yang cakap itu tidak saja memberikan ilmu pengetahuan, tetapi juga mengarahkan perhatian Willibrordus kepada bangsa-bangsa yang belum pernah mendengar kabar baik tentang Kristus. Di samping bersemangat rasul, Willibrordus juga terkenal sebagai seorang organisator yang baik. Setelah berada selama 12 tahun di Irlandia, ia bersama 11 orang teman setarekat diutus ke Frisia oleh Santo Egbert atas permintaan Raja Pepin. Mereka menyeberangi Laut Utara dan mendarat di muara Sungai Rhein pada tahun 690. Mereka langsung menghadap Raja Pepin, penguasa wilayah Frank dan Fris. Pepin meminta mereka mewartakan Injil Kristus kepada orang Fris. Pepin kemudian mengutusnya ke Roma, guna meminta restu dari Paus Sergius pertama tahun 687–701 untuk berkarya sebagai misionaris. Atas suruhan Raja Pepin, ia sekali lagi pergi ke Roma. Di sana ia ditahbiskan menjadi uskup oleh Paus Sergius pada tanggal 2 November 695. Ia ditugaskan berkarya di kalangan orang Fris, di berbagai bagian wilayah yang sekarang dikenal sebagai Nederland. Pusat keuskupannya ialah kota Utrecht. Di sana ia membangun sebuah gereja katedral. Kemudian ia juga membangun sebuah biara yang luas dan termasyhur di Echternach, Jerman. Sementara itu, Willibrordus menjelajahi seluruh wilayah Fris, merombak kuil-kuil berhala menjadi gereja. Ia mendampingi dan memberi petunjuk kepada pembantu-pembantunya tentang bagaimana membuat sumur-sumur yang baik, dan yang bisa dipakai juga untuk melaksanakan upacara sakramen permandian. Sampai sekarang, sumur-sumur itu masih ada, dan biasa disebut orang sumur-sumur Willibrordus. Di Denmark pun, ia memberitakan Injil, tetapi kurang berhasil. Ia pun menaruh perhatian pada soal pendidikan imam-imam pribumi. Sayang sekali bahwa 2 calon imam pribumi Fris meninggal dunia sebelum mereka menerima tahbisan imamat. Willibrordus adalah seorang uskup yang rendah hati. Ia senantiasa merasa diri tak layak menjabat pangkat uskup. Santo Bonifacius menamakannya seorang pertapa. Dalam wasiat rohaninya, Willibrordus menyebut dirinya seorang berdosa, tetapi karena pekerjaan kerasulannya, ia mengharapkan kemurahan hati Allah. Ia meninggal dunia di Echternach, Luxembourg pada tanggal 7 November 739. 2. Santo Ernestus, martir. Ernestus adalah seorang abbas dari Swipalten, Jerman. Hatinya tergugah oleh khotbah Santo Bernardus, yang menganjurkan supaya para biarawan mendampingi para tentara dalam perang salib, untuk membebaskan tanah suci dari pendudukan bangsa Arab yang Muslim, dan mengamankan peziarah-peziarah ke tempat-tempat suci. Ernestus ditangkap, disiksa dan dibunuh di Mekah pada tahun 1148. 3. Santo Herculanus, martir. Uskup ini disiksa dan dipenggal kepalanya oleh orang-orang Goth ketika mereka merebut Perugia, Italia. Ia wafat pada tahun 549. Santo Willibrordus, Santo Ernestus dan Santo Herculanus, doakanlah kami. Kakarla Channel.